Di dunia anime, ada pola dasar protagonis yang sangat mudah ditebak. Pemuda yang keras kepala, penuh semangat, dan tak pernah berhenti meneriakkan isi hatinya kepada dunia. Tapi, Hirohiko Araki mengambil jalan memutar yang brilian. Ia menciptakan sebuah anomali, seorang protagonis dengan postur raksasa, tatapan sedingin es, dan kosakata yang nyaris hanya berisi keluhan. Bagi banyak orang, Jotaro Kujo hanyalah ikon keren dari era 80 dan 90-an. Sang pengguna stun Star Platinum yang tidak pernah gentar. Namun, jika kita menyelami lebih dalam dari sekedar seragam sekolah berantai emas dan trik menelan rokoknya, kita akan menemukan sebuah realitas psikologi yang menyayat hati. Jotaro bukanlah pria tanpa emosi. Sebaliknya, ia adalah pria yang merasakan terlalu banyak hal, namun mengunci rapat semua perasaannya di balik dinding kesunyian. Hari ini, kita akan membongkar baju sirah tak kasat mata dari Jotaro Kujo, membedah perjalanan psikologisnya, filosofi dari kebisuannya, dan makna mendalam yang bisa kita pelajari dari sang pahlawan tragis JoJo Bizarre Adventure. Perjalanan eksistensial Jotaro dimulai di tempat yang sangat tidak terduga bagi seorang pahlawan. Di dalam kerangkeng yang ia kunci sendiri. Ketika kita pertama kali bertemu dengannya, Jotaro menolak untuk keluar dari sel polisi. Ia meyakini dirinya dirasuki oleh roh jahat, dan ia takut roh itu akan melukai orang-orang di sekitarnya. Disinilah benih psikologis pertama Jotaro ditanam. Kesunyian dan sikap kasarnya kepada ibunya, Holly, bukanlah bentuk kebencian, melainkan mekanisme pertahanan diri. Jotaro remaja menyadari bahwa ia memiliki kapasitas untuk menghancurkan. Dan karena empati alaminya yang sangat tinggi dan seringkali tersembunyi, ia memilih untuk mengisolasi diri. Secara psikologis, mengurung diri adalah caranya berkata, "Aku tidak ingin melukai siapapun." Namun, nasib memaksanya keluar. Perjalanan 50 hari ke Mesir untuk mengalahkan Dio bukanlah petualangan yang menyenangkan. Itu adalah invasi traumatis ke dalam masa remajanya. Sepanjang perjalanan, Jotaro menempatkan dirinya sebagai tameng, sebagai batu karang yang tidak boleh retak. Mengapa ia sangat jarang berbicara? Karena di medan perang, emosi adalah kelemahan. Jotaro menekan kekuatannya di bawah permukaan yang tenang atau stoicism. Klimaks dari trauma masa mudanya terjadi di Kairo. Ketika kita membedah latar belakang psikologis Noriaki Kakyoin, kita tahu bahwa Kakyoin menjalani seluruh hidupnya dalam isolasi. Merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat atau memahaminya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Jotaro dan para Crusaders. Kakyoin akhirnya menemukan tempat di mana ia diterima. Bagi Jotaro, melihat seseorang seperti Kakyoin, sahabat seusianya yang baru saja menemukan obat dari rasa kesepiannya, mati dengan cara yang sangat brutal, dan ini menjadi pukulan psikologis yang tidak bisa diobati. Kematian Kakyoin, Afdol, dan Iggy meninggalkan bekas luka permanen berupa survivor guilt atau rasa bersalah penyintas. Jotaro menyerap isolasi Kakyoin ke dalam dirinya sendiri. Kemenangan atas Dio harus dibayar dengan harga yang merobek jiwanya. Setelah Mesir, kesunyian Jotaro tidak lagi sekedar mekanisme pertahanan. Kesunyiannya berubah menjadi sebuah monumen duka cita untuk teman-temannya yang tidak pernah pulang. 10 tahun berlalu, di Diamond is Unbreakable, kita melihat Jotaro yang telah bermetamorfosis menjadi seorang ahli biologi kelautan. Mengapa dari semua profesi di dunia Jotaro memilih laut? Secara filosofis, lautan adalah satu-satunya tempat yang bisa memahami kesunyiannya. Laut itu dalam, sunyi, penuh misteri, namun menenangkan. Di dasar laut tidak ada pengguna stan, tidak ada sisa-sisa pengikut Dio, dan tidak ada ancaman yang menghantui orang-orang yang ia cintai. Profesi ini adalah metafora dari keinginan bawah sadar Jotaro untuk melarikan diri dari kekacauan dunia darat yang penuh darah.
Di Morioh, perannya bergeser. Ia bukan lagi protagonis utama, melainkan seorang figur ayah dan mentor bagi Josuke dan Koichi. Di sini, kebisuannya berubah menjadi makna, menjadi hiper kewaspadaan atau hypervigilance. Jotaro sadar betul bahwa posisinya sebagai pengguna stan terkuat di dunia menjadikan dirinya magnet bagi segala bahaya. Ia tidak bisa bersantai, ia tidak bisa tertawa lepas. Ia mengemban beban sebagai jangkar bagi semua orang. Ia adalah orang dewasa di dalam ruangan yang harus memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, tragedi sesungguhnya dari Jotaro Kujo meledak di Stone Ocean. Sikap protektifnya yang ekstrim menuntunnya kepada kesalahan paling manusiawi yang bisa dilakukan seorang ayah, mengasingkan putrinya sendiri. Jotaro menceraikan istrinya dan menjauhi Jolene. Banyak yang melihat ini sebagai tindakan ayah yang buruk. Namun, mari kita lihat dari kacamata psikologi Jotaro. Trauma masa lalunya merasionalisasi ketakutannya. Selama keberadaanku menarik bahaya, satu-satunya cara agar anak dan istriku bisa hidup normal adalah dengan menghilang dari kehidupan mereka. Jotaro menjadikan kebisuannya sebagai bahasa cinta tertingginya. Dia rela menanggung kebencian dari darah dagingnya sendiri, asalkan Jolene selamat. Dia tidak pernah menjelaskan alasannya, karena menjelaskan berarti membawa Jolene masuk ke dalam dunia kutukan keluarga Joestar. Kesunyian Jotaro di part 6 adalah pengorbanan absolut. Lalu, tibalah momen itu. Ujian terakhir yang menghancurkan seluruh rasionalitas Jotaro. Dalam pertarungan melawan Enrico Pucci, di tengah waktu yang berhenti, dunia miliknya sendiri di mana kesunyiannya berkuasa. Jotaro dihadapkan pada dilema eksistensial terberat. Ia bisa saja melangkah maju, menghabisi Pucci dan menyelamatkan seluruh alam semesta. Itu adalah hal yang logis. Itu adalah hal yang akan dilakukan oleh simbol yang terkuat. Namun, jika ia melakukan itu, Jolene akan terbunuh oleh serangan pisau Pucci. Di detik itu, benteng kesunyian Jotaro runtuh. Pria yang selama ini selalu mengandalkan logika dan menekan perasaannya demi kebaikan yang lebih besar, membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Ia memilih putrinya di atas keselamatan semesta. Jotaro Kujo, batu karang yang tak pernah goyah itu, menenggelamkan dirinya sendiri demi putrinya. Kelemahan terbesar dari Star Platinum, stan yang diklaim tak terkalahkan, pada akhirnya adalah besarnya kasih sayang Jotaro sebagai seorang manusia. Apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari pria yang menolak untuk berbicara ini? Kisah Jotaro mengajarkan kita tentang harga dari kekuatan dan beban dari sebuah tanggung jawab. Seringkali dalam hidup, kita terjebak dalam persepsi bahwa menjadi kuat berarti kita tidak boleh menangis, tidak boleh mengeluh, dan harus menanggung penderitaan sendirian agar orang lain merasa aman. Jotaro menunjukkan bahwa di balik orang-orang yang paling diam, yang wajahnya paling tak terbaca, seringkali tersimpan pusaran emosi dan cinta yang paling dalam. Kebisuannya bukan berarti ia tidak peduli. Kebisuannya adalah bentuk dari volume suaranya yang tidak bisa lagi menampung duka. Jotaro Kujo mati bukan sebagai legenda tak terkalahkan yang egois, melainkan sebagai seorang ayah yang di saat-saat terakhirnya akhirnya bisa jujur pada hatinya sendiri. Ia menyelamatkan Jolene dan secara tidak langsung ia mewariskan harapan dan akhirnya mengalahkan Pucci. Di balik frasa "Yari yari des" tersimpan tangisan yang tidak pernah disuarakan dan cinta yang tak pernah berani diucapkan. Bagaimana pandangan kalian terhadap karakter Jotaro Kujo setelah menyelami analisis psikologinya? Apakah kesunyiannya adalah sebuah kekuatan atau justru kelemahan tragisnya?